Sudah pada siap beribadah kan? Belum mulai, kita nonton video ini dulu yuk. Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya. Karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Hai Gerald, kamu lagi ngapain kok serius amat? Kalista, kagetin aja. Kamu lagi main game ya? Ayo ketahuan loh, dari tadi aku liatin. Kamu nih gangguin aja. Kamu kok kayak kelihatan sedih gitu? Maaf ya. Gak apa-apa kok, aku cuma khawatir tentang nilai UASku. Aku takut gak lulus, terus kayaknya kemarin aku ada yang salah-salah deh. Kenapa kamu khawatir? Kamu kan sudah berdoa dan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kamu harus percaya sama Tuhan karena Tuhan akan menolong kamu. Iya sih, cuma aku rasa gak tenang gitu. Nih ya, aku mau tanya. Kamu sekarang sedang duduk di kursi. Kamu merasa nyaman kan? Dan apakah kamu terpikir bahwa kursi itu akan roboh? Gak kan? Karena kamu percaya bahwa manusia membuatnya dengan sangat sempurna, padahal bisa saja mereka membuatnya dengan tidak baik. Nah, jika kamu percaya dengan buatan manusia, kamu harus lebih percaya dengan buatan Tuhan. Iya ya. Oke, mari kita simak cerita di Alkitab hari ini yang menceritakan tentang ada kuasa dalam percaya. Akulah pahlawan Kristus. Ku maju terus, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku maju terus, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku maju
I praise His name. I praise His name. I praise His name. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, bukakanlah pintu hati kami agar dapat menerima firman-Mu dengan baik dan juga agar firman-Mu dapat bertumbuh bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, tema firman Tuhan KK hari ini adalah percaya itu penting. Ya, mungkin bagi adik-adik di sini untuk percaya sama Tuhan dalam keadaan yang baik mungkin lebih gampang ya. Cuma kalau dalam keadaan seperti Gerald tadi, dalam keadaan yang susah, apakah adik-adik bisa tetap percaya sama Tuhan? Belum tentu ya adik-adik ya. Nah, firman kakak berikut ini adalah orang yang mempunyai kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan walaupun dalam keadaan yang sulit. Nah, ada yang namanya Yonatan. Yonatan adalah putra dari Raja Saul. Nah, pada saat itu ya adik-adik ya, Israel sedang dalam keadaan berperang dengan Filistin. Dan Raja Saul dan 600 rakyatnya sedang dalam keadaan terjepit dan juga terpojok ya adik-adik ya. Dan tahu sendiri kalau rakyat biasa kan mereka nggak ada senjata, mereka nggak pandai bertarung. Nah pokoknya Raja Saul ini dalam keadaan terjepit. Nah tinggallah Yonatan dan bujangnya. Bujangnya itu siapa sih? Pelayan maksudnya itu adik-adik. Pelayannya yang suka bawa senjata untuk Yonatan. Nah Yonatan dan bujangnya aja yang mempunyai senjata. Nah lalu diam-diam Yonatan dan bujangnya berencana adik-adik untuk menembus benteng Filistin. Padahal mereka cuma 2 orang. Tapi ya Yonatan itu gagah berani dan juga percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Nah lalu Yonatan membuat rencana dengan bujangnya itu. Baiklah kalau kita pergi ke depan benteng itu dan apabila orang Filistin itu menyuruh kita untuk tetap diam, kita tidak akan maju untuk menembus benteng itu. Tetapi kalau orang Filistin itu menyuruh kita naik ke benteng itu, maka
artinya Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Ya, maka artinya orang-orang Filistin itu telah diserahkan ke dalam tangan Yonatan dan juga bujangnya itu. Nah, setelah itu mereka pergi menuju benteng orang-orang Filistin itu. Dan benar aja adik-adik, orang-orang Filistin itu melihat Yonatan dan juga bujangnya dari atas dan menertawakan mereka. Hahaha, akhirnya orang-orang Israel itu keluar juga dari lubang persembunyiannya. Dan orang Filistin itu mengajak Yonatan dan juga bujangnya, naiklah kemari, maka kami dapat menghajar engkau. Nah, menurut Yonatan, kalau mereka naik, maka Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yonatan. Dan dilakukannya juga seperti apa yang telah direncanakan Yonatan. Mereka naik menuju benteng itu dan juga mereka mengalahkan 20 orang Filistin, padahal hanya 2 orang ya adik-adik ya. Mereka dapat mengalahkan 20 orang Filistin di benteng tersebut. Nah, berita ini tersebar sampai ke seluruh Filistin sehingga gemparlah seluruh Filistin dan juga mereka menjadi takut. Nah, setelah itu terjadilah huru-hara dan juga pemberontakan dari orang-orang Israel yang sudah tinggal di Filistin. Mereka ikut memberontak dan akhirnya kalahlah Filistin di tangan orang Israel. Hebat ya adik-adik ya, hanya dengan kemampuan 2 orang, maka mereka dapat mengalahkan seluruh negeri. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita percaya sama Tuhan, bahkan hal-hal yang di luar kemampuan kita, seperti Gerald tadi, dia takut ujiannya nggak berhasil. Padahal mereka udah melakukan yang terbaik, dia udah belajar, dan juga Gerald juga sudah berdoa sebelumnya sama Tuhan. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan menolong kita di saat-saat yang kita diperlukan dan juga di saat-saat yang di luar kendali kita, yang kita nggak bisa kontrol. Gitu adik-adik. Sekian firman Tuhan dari kakak, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat lebih percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, Engkau ada ya Tuhan, dan Engkau yang akan menuntun jalan kami ya Tuhan, baik di dalam keadaan baik ataupun di dalam keadaan susah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, tumbuhkan iman kami, tumbuhkan roh kami, agar kami dapat semakin menjadi prajurit-Mu yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Wah, luar biasa ya Jonathan. Dia berani banget, padahal dia cuma berdua sama bujangnya loh. Iya nih, aku juga kagum kepada mereka karena mereka itu sangat percaya pada Tuhan. Iya nih, aku jadi malu, padahal Tuhan Yesus itu hebat dan luar biasa loh. Lah, kenapa kamu malu? Kan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik dan lemah lembut. Jadi, walaupun kita kurang percaya pada Tuhan, tetapi rasa sayang Tuhan pada kita tetaplah besar. Nah, teman-teman di rumah, siapa nih yang pernah merasa kayak aku? Nah, mulai hari ini kita harus belajar bahwa untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong kita. Nah, sekarang aku jadi lega nih, karena Tuhan itu hebat. Nah, iya teman-teman. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ragu-ragu ya. Kita harus percaya pada Tuhan. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you. Ya adik-adik, udah selesai nih ibadah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena ibadah kami telah selesai. Biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga berikanlah kami hati yang seperti Engkau dan juga hati yang terus mempercayai Engkau Yesus untuk masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan adik-adik semua yang percaya, angkat tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah yang Maha Kuasa, kasih sukacita, damai sejahtera, kepintaran, dan juga hikmat dari Tuhan akan menyertai kalian dari sekarang sampai dengan Tuhan Yesus menjemput kalian dan juga sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.